Baik pemirsa Aja TV yang dimuliakan Allah, di segmen kedua ini kita beri kesempatan kepada pemirsa untuk bertanya telepon langsung di nomor layar kaca. Juga boleh SMS atau WA ya di nomor yang berbeda di layar kaca itu. Tanya apa saja tentang Rasulullah kepada Bapak Dr. Suryadi. Sambil kami menunggu telepon atau SMS dari pemirsa, mungkin ada di antara teman-teman, ada Faudi Jamil di sini, ada Habib Husaini ingin bertanya, silakan saja. Siapa duluan? Ya, saya Ustaz. Ya, silakan Faudi, silakan. Mengapa Rasulullah diutus untuk bangsa Arab yang mayoritas, sedangkan mayoritasnya waktu itu ada di Tiongkok, Rusia dan India? Mengapa gitu, Ustaz? Ya, baik sekali pertanyaannya. Mengapa Rasulullah diutus kepada bangsa Arab yang minoritas waktu itu ya, tidak banyak penduduknya. Di padang pasir kan tidak banyak penduduk ya. Sedangkan di Tiongkok, di Rusia, di India sangat banyak ya. Ya itu memang yang mampu jawab mungkin Pak Dokter lah. Memang berat pertanyaan itu ya. Silakan Pak Suryadi. Baik, saya coba untuk jawab ya. Tapi nanti mungkin Ustadz boleh tambah lagi. Tentunya ini berdasarkan pengetahuan-pengetahuan yang saya tahu ya. Itu yang pertama dulu hak prerogatifnya Allah. Iya. Hak prerogatifnya Allah. Jadi Allah yang menentukan. Iya. Kemudian juga kita tahu bahwa dari dulunya itu Nabi dan Rasul itu diturunkan itu di Jazirah Arab. Iya. Jazirah Arab kebanyakannya yaitu Palestina, Yerusalem. Nah, artinya itu juga merupakan ketentuan. Jadi ketentuan. Dan juga kita tahu bahwa Arab itu adalah berada di poros tengah dunia. Iya. Jadi, ini juga salah satu Allah telah mentakdirkan ya bahwa daerah Arab itu adalah poros dunia. Jadi artinya di situ tengah-tengah. Maka kita juga bisa berfilosofi bahwa yang terbaik itu berada di tengah-tengah gitu ya. Jadi Allah telah menunjukkan kepada kita ilmu ya. Jadi saya pikir seperti itu. Terima kasih. Iya, saya sependapat ya. Memang seperti itu. Yang paling menentukan itu hak prerogatif Allah. Hak Allah. Hak Allah memilih manusia-manusia teladan itu kebetulan dari bangsa tua. Bangsa tua itu adalah bangsa Arab. Juga bangsa Yahudi. Itu bangsa tua. Yang lain bangsa muda-muda semua. Kenapa kita katakan bangsa Arab itu bangsa tua? Karena Nabi Adam diturunkan, walaupun di India diturunkan, tapi aktivitas Nabi Adam itu di Mekah. Di Mekah, Siti Hawa juga di Mekah. Maka kuburan Nabi Adam itu konon di bawah Ka'bah. Sedangkan kuburan Siti Hawa ada di Jeddah. Jadi itu bangsa tua, bangsa Arab itu. Yahudi juga bangsa tua, karena kan satu nenek moyang mereka itu kan. Yahudi dari keturunan Nabi Isa. Bangsa Arab kemudian dari keturunan Nabi Ismail. Nabi Ismail dengan Nabi Isa kan adik abang, anak Nabi Ibrahim. Kalau Amerika itu bangsa baru. Inggris, Prancis. Indonesia aja baru 72 tahun kan? Baru 72 tahun kita. Campuran-campuran dari yang lain-lainnya. Akhir satu bangsa baru. Iya. Maka itu hak Allah menentukan siapa manusia yang diambil oleh Allah SWT. Apalagi kalau kita tahu ada nubuah. Nubuah itu turun dari satu tulang sulbi ke tulang sulbi lainnya. Berarti tidak jauh dari itu. Tidak jauh dari itu. Keturunan Nabi Adam itu, keturunan kemudian Nabi Ibrahim, keturunan Nabi Ibrahim. Tidak jauh, tidak mungkin ada keturunan Nabi Ibrahim di Cina atau di Indonesia, tidak mungkin di zaman itu. Maka karena ada nubuah itu turun-temurun, maka di daerah poros tengah itulah para nabi dan rasul. Saya sependapat seperti itu.
Dan pemirsa JDP silakan telepon ke nomor interaktif 082176304692. Silakan saja kalau ada. SMS WA juga di 0813 6025 6228. Kami menunggu di sini. Mungkin sahabat saya Abi Husaini ingin bertanya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama kami menghormat pada pemirsa dimanapun anda berada. Begini Ustaz, kita tidak lama lagi ini sudah menurut kita dah tradisi kita. Kalau Ustaz teh Rp6,000 menurut Nabi Ustaz. Ustaz, itu sudah 3 bulan lebih Ustaz bulan nanti. Cuma ada mengadakan bid'ah. Kemudian pemerintahan juga ada berzikir, ada ceramah. Ini yang ingin saya tanyakan begini Ustaz. Apakah boleh seorang penceramah ulum menambah-nambah misalnya? Oke Abi, kita ambil dulu ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Putus ya. Dicoba lagi ya. Dicoba lagi pemirsa. Ada. Putus ya. Dicoba lagi. Lanjutkan Nabi pertanyaannya. Karena setiap bulan Maulid itu kalau penceramah itu banyak saya dengar penceramah menambah-nambah itu. Bolehkah betul penceramah menambah-nambah? Bahkan banyak dong yang tidak ada menambah-nambah bahasa dengan Rasulullah. Bagaimana hukum Ustaz? Ya, sudah dimaklumi pertanyaannya. Silakan jawab. Baik, terima kasih. Jadi saya coba jawab ya. Jadi nanti mungkin ditambah lagi oleh Ustaz Amir kan. Jadi menyangkut tentang ibadah ini. Kalau dikatakan ibadah ya tentunya itu tidak boleh ditambah-tambah ya, tidak boleh ditambah-tambah sebagaimana Rasul yang telah menyempurnakan agama ini. Nah, bagi kita orang Aceh, tentunya Maulid ini bisa dikatakan sudah menjadi budaya. Ya, tradisi lah. Ya, tradisi ya. Di mana secara positif yang kita ambil adalah di situ silaturahmi. Kemudian juga seperti yang saya katakan tadi bahwa banyak pengetahuan-pengetahuan ya dari ustaz-ustaz yang berceramah yang di mana juga kita bisa ambil sebagai hal-hal yang positif. Namun ada hal-hal yang sifatnya mungkin mubazir. Nah, tentunya ini menjadi pandangan yang lain ya. Bisa saja ini juga dikatakan tidak benar ya. Namun hal-hal yang positif seperti misalnya di situ kita mengingat tentang bagaimana sejarah kerasulan ya. Itu saya pikir hal-hal yang semua sepakat ya. Kita memberi pemahaman bagi yang mereka kadang-kadang apalagi zaman sekarang ini ya. Orang sudah banyak meninggalkan Al-Quran dan hadis. Artinya dengan ada event-event seperti ini artinya mengingatkan kembali. Jadi itu saja. Jadi hal-hal yang positif saya pikir semua sepakat. Nah, jadi saya pikir seperti itu. Iya, bagus sekali ya. Kalau masalah ibadah jangan ditambah-tambah. Tapi kalau masalah duniawi kamu lebih tahu kata Rasulullah ya. Jangan dibantah-bantah misalnya kalau ada orang mengkritik ini bid'ah, lalu orang menjawab kalau begitu naik mobil juga bid'ah, naik pesawat juga bid'ah. Itu naik mobil, naik pesawat itu bagian dari duniawiyah. Silakan menambah-nambah, Nabi tidak melarang, malah menyuruh. Tapi masalah ibadah jangan tambah-tambah. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, Bapak Saleh di Darussalam. Silakan Bapak Saleh. Saya begini, setiap Maulid. Iya. Kalau sekarang memang tidak lagi kan. Iya. Tapi kalau dulu hampir tiap Maulid itu di mana-mana Maulid. Iya. Saya selalu datang. Iya. Kalau diundang datang. Saya lihat di tempat-tempat itu dia makan. Iya. Kenapa itu apa? Gak sifat atau apa tabiat orang itu nggak tahu lah. Anak yatim itu tidak diistimewakan. Padahal Nabi Rasul sudah istimewakan. Anak yatim itu bukan duluan dia dikasih makan.
Tapi dikasih makan kemudian, dan itu dikasih amplop suruh pulang. Sebenarnya bukan begitu, jangan dilihat itu makanan yang dia bawa, itu makanan yang ada itu sebenarnya nggak boleh dia datang makan tuh. Dia pilih mana. Bukan kita suruh nonton, kita makan dulu yang bapak-bapak pejabat, apalagi itu ada wali kota. Barangkali sudah lupa dengan anak yatim. Apa itu sudah jadi sifat yang pertama. Yang kedua, saya menanggapi itu jawaban bapak dan pertanyaan tadi. Kenapa Rasul dilahirkan di Jazirah Arab? Kalau betul itu boleh kita sama-sama mengiyakan, kalau tidak kita sama-sama memperbaikinya. Saya berpendapat begini, kenapa di Jazirah Arab lahir Rasul-Rasul itu? Karena daerah yang paling jahil di atas dunia itu, seluruh dunia adalah di Arab. Kita lihat masa Fir'aun itu, masa Nabi Musa, makanya ada masa Nabi Musa, masa Nabi Lut, masa Nabi Muhammad, itu ada zamannya jahiliyah. Malah sekarang baru hampir ada lagi zaman Lut dan zaman jahiliyah di Indonesia. Di Indonesia sudah nampak lagi, sudah ada zaman Lut dan zaman jahiliyah. Yang pertama jahiliyahnya sudah saling fitnah memfitnati, saling bilang kurang lebih benar. Zaman Lut kita lihat orang sudah bebas namanya lesbian, gay. Kadang-kadang orang nggak berani lagi menegurnya. Saya sendiri kalau lewat menanyakan kepada anak-anak itu, anak-anak muda itu di depan tugu itu, bukan depan tugu, di depan Masjid Tengku Cik di Jamnyong itu. Saya sering lewat ke biru itu. Dek, apa kamu masih duduk di situ? Kamu nggak dengar itu azan? Kamu duduk di depan masjid nggak mau diupah. Itu urusan kami, orang tua saya saja tidak ada melarangnya. Itu yang jawabnya wanita. Kenapa Bapak menanyakan itu? Begitulah, demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bapak Saleh di Darussalam. Bagus sekali, berkualitas sekali ya pertanyaannya. Jadi Bapak narasumber, Bapak Dr. Suryadi juga orang Darussalam, pas sekali. Silakan menjawab. Ya, saya setuju sekali dengan Bapak apa nama tadi? Saleh. Pak Saleh ya. Jadi teringat Abu Syik saya dulu. Jadi kalau misalnya waktu saya kecil itu, kalau berbuat jahat itu atau orang lain dilihat berbuat jahat itu sering dikatakan lagi Fir'aun. Jadi artinya timbul tanda tanya, kenapa lagi Fir'aun? Ternyata dijelaskan bukan langsung dengan jawaban itu, dijawab lagi lain, yaitu makanya Nabi keputusan 25 mengdro di Arab ini karena memang ini bakai-bakairan. Nah, jadi yang saya setuju dengan Pak Saleh jawab seperti itu ya. Jadi memang sejak dulu ya pemahaman daripada orang-orang tua kita itu sudah memang mengetahui ya, sudah mengetahui tentang bagaimana sejarah-sejarah lahirnya Nabi, sehingga ini juga menjadi satu pelajaran ya bagi generasi-generasi berikutnya. Jadi saya pikir itu ya, saya setuju. Iya, baik. Kita jawab SMS satu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustadz, bagaimana dengan fenomena adanya pawang hujan yang menghalau hujan agar dapat bergeser ke lokasi lain? Bagaimana kaitannya dengan agama yang dibawa Nabi Muhammad? Apakah ada pawang hujan itu dalam agama? Wassalam Hakim Dusun Teladan. Dusun Teladan di mana nih? Terima kasih Pak Hakim ya. Segera dijawab oleh Bapak Dr. Suryadi. Silakan Pak. Baik, terima kasih. Kita sebenarnya yang harus kita yakinkan itu adalah apa yang memang disebutkan dalam Al-Quran dan dalam hadis, dan juga apa yang telah ulama-ulama beritahukan kepada kita menyangkut tentang adanya yang ditanyakan itu pawang hujan. Dan bisa, kalau saya sendiri terus terang belum pernah lihat sendiri ya, tapi saya dengar-dengar ada. Tapi karena itu sifatnya seperti kita mempercayakan kepada selain Allah, artinya ada hal-hal lain ya yang kira-kiranya itu hal-hal yang sifatnya gaib, itu saya pikir bisa juga
tidak usah dipercaya gitu. Nah, kemudian kalau memang sifat itu adalah namanya juga kita percaya kepada alam gaib itu, ya kan, seperti ada jin dan setan, ya. Sebenarnya itu bukan hal yang sesuatu yang harus dipengaruhi dalam pikiran kita. Karena banyak juga pikiran-pikiran sekarang itu dipengaruhi oleh pikiran-pikiran barat, ya. Seperti misalnya anak-anak kita ketakutan dengan hantu. Nah, sehingga hantu itu ada atau tidak? Nah, sekarang kalau memang hantu itu seperti yang dalam film-film barat, ya tentunya nggak ada. Tapi kalau sifatnya itu alam gaib, itu memang ada, ya. Tapi itu semua harus kita yakinkan sesuai dengan bagaimana yang Rasulullah sampaikan ke kita. Bagaimana nanti kehidupan di alam barzah. Nah, itu ada. Kemudian bagaimana setan mempengaruhi kita untuk membawa ke neraka. Ya tentunya itu ada. Tapi kalau misalnya setan menakut-nakuti kita, apa untungnya setan, kan gitu? Untung, gak ada untung dia di sini menakuti kita. Jadi saya pikir nggak perlulah kita takut lagi sama setan ataupun di tempat kuburan dan sebagainya. Pasang aja CCTV kalau mau tengok ada nggak setan menakuti kita. Iya, baik sekali ya. Baik sekali, dan itu juga yang membuat kita minder, dan di segi pendidikan itu salah ketika orang tua kita dulu menakuti anaknya dengan setan sehingga anak-anak itu menjadi pengecut. Tapi alhamdulillah orang tua sekarang tidak lagi menggunakan media setan tuh. Kecuali yang masih gila itu di TV nasional, kebetulan itu milik orang non-Islam, sengaja memutar film-film setan itu untuk membodoh-bodohkan umat Islam. Kalau saya presiden, kalau saya menteri penerangan, menteri bidang televisi, saya larang itu. Tidak ada manfaatnya. Cerita-cerita horor itu tidak ada manfaatnya. Ya. Kita terima lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, Bapak Hashim di Gajah. Silakan Bapak Hashim. Alhamdulillah. Jadi kalau tidak salah dengar tadi Pak narasumber ini seorang dosen, ya? Iya, Dr. Suryadi. Ya, dosen. Ada pertanyaan yang ingin saya ajukan. Ya. Bagaimana Bapak dosen mengaplikasikan nilai-nilai moral ini di kalangan mahasiswa dan lingkungan? Sebab sepengetahuan saya, dosen ini banyak yang tidak memberi suri teladan. Misalnya merokok di kelas, ya. Kemudian tidak memberi nilai-nilai moral di antara mengajar itu. Jadi maunya ada selipan, ya. Nah, nilai-nilai moral itu berjaga, bersopan. Iya. Kemudian juga kekariban dengan mahasiswa juga tidak ada. Dosen itu umumnya sangat menjaga wibawa. Anak-anak mana ini itu, itu dulu nggak tahu sekarang. Iya. Kemudian monoton memberi kuliah. Anak-anak dia loh, gedikte laju tulis bakunnya perle. Kemudian nilai juga tidak terbuka. Maunya ada penjelasan, kamu nilai kamu segini karena ini. Terutama yang mendapat nilai D atau E. Kalau A nggak usah lagi. Itu Pak, sekedar pertanyaan saya. Terima kasih. Iya, luar biasa nih. Mungkin pengalaman Bapak juga sebagai mahasiswa dulu, ya. Atau bisa jadi sebagai dosen. Beliau juga sebagai dosen, Pak Hashim mungkin, ya. Jadi saya sangat lama jadi dosen, 18 tahun, ya. Kalau kita terlalu terbuka, jujur, banyak juga yang tidak lulus, ya. Jadi dijawab singkat saja, kebetulan waktu sudah meninggalkan kita. Silakan. Oh, iklan. Jadi silakan. Iklan. Oh, iklan. Pemirsa jangan kemana-mana. Kita lanjutkan setelah jeda iklan berikut.